Oke, assalamualaikum dan sanak minang orang awak dimanapun anda berada. Kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dalam program yang sama Otaki, Ota Terkini Podcast and Review. Kita sudah kedatangan bintang tamu pada hari ini, tapi seperti biasa sebelum kita kenalkan, sebelum kita bincang-bincang dengan mereka, kita lihat dulu yang berikut ini. Dan Dani, tolong tayar kan? Akhir-akhir ini marak kasus orangutan masuk ke kawasan pemukiman, terlihat di pinggir jalan, maupun masuk ke kawasan pertambangan. Hal ini kemungkinan besar terjadi karena habitat mereka yang makin sempit, karena kebakaran hutan, ataupun karena pembukaan hutan besar-besaran. Karena habitat mereka makin sempit dan ketersediaan buah juga makin menipis, akhirnya orangutan harus saling berkompetisi satu sama lain, makin sengit untuk saling berebut mendapatkan makanan. Dan orangutan yang kalah berkompetisi nantinya mau tidak mau harus keluar hutan untuk mencari makanan di tempat yang lain. Akhirnya mereka masuk ke pemukiman ataupun masuk ke kawasan pertambangan. Hal ini bisa membahayakan mereka karena kalau mereka turun ke jalan, mereka bisa tertabrak oleh kendaraan. Dan kalau mereka masuk ke kawasan pemukiman ataupun pertambangan, mereka bisa berkonflik dengan manusia, dianggap mengganggu, dianggap merugikan karena mengambil hasil kebun, dan akhirnya manusia bisa melukai ataupun menangkap mereka. Oke, pemirsa Otaki, langsung saja kita kenalkan bintang tamu kita pada hari ini yang alhamdulillah sudah bersedia duduk di depan saya. Yang perempuan dulu lah ya, kita kenalkan ya. Yang laki-laki nanti ya, yang laki-laki tetap nomor 2 ya. Sefniwati ya, Iya, Sefniwati Peliang. Sefniwati aja bang. Sefniwati saja lah ya, saya panggil Sef aja ya. Kelihatannya masih muda banget ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini saya yang perkenalkan apa Sefni aja yang perkenalkan diri ini? Nah, boleh Sefni aja bang. Sefni aja lah ya, Sefni aja. karena ini kamera. Oke, dan sanak sadonyo, perkenalkan saya Sefni, biasa berkegiatan di Orang Friends Padang, itu sahabat-sahabatnya orangutan. Nah, untuk sekarang kita nanti malam ada kegiatan, jadi tungguin aja nanti. Ya, jam 8 malam Ya, ini jam ya, 8 malam lagi ini, berarti ya. Oke, berarti orang friends. Iya, orang friends. friends. Itu teman orang utan, teman-teman Teman-teman orang orangutan, sahabatnya orangutan. Perempuan bersahabat dengan orang utan ya. Iya. Ini di luar kodrat perempuan ini sebenarnya. Perempuan itu yang saya tahu 3 ur ya, dapur, sumur, kasur. Sudah menikah kan? Alhamdulillah udah bang. Alhamdulillah udah ya, tapi orang utan tetap ya. Tetap. Ya. Suami orang. Iya bang, alhamdulillah ini Udah orang. Udah mulai ya. Oke, di sampingnya langsung sajalah Rahat, Ozi atau siapa nih panggilannya memperkenalkan diri. Oke. Baik, nama saya Rahadian Zulfikar Rozi, biasa dipanggil Ozi, The Boy. Saya dari Garis Foundation. Garis Foundation. Ya, sebuah yayasan yang bergerak di bidang konservasi satwa liar, urban konservasi dan juga perlindungan hutan seperti itu. Perlindungan hutan. Iya. Ini semua satwa liar ya? Satwa liar berikut ekosistemnya. Ekosistemnya ya. Iya. Berarti lebih banyak ke hutan-hutan ini ya? Ke hutan dan ke urban juga. Ini kerjaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya? Nah, harusnya iya. Ibu Siti Nurbaya. Ini job Anda dan teman-teman ini diambil alih ini ya. Kenapa ya? Apakah karena di sana kurang? Oh ya, nantilah ya. Kita bahas lah ini tentang orang friend tadi ya dulu ya. Ini kepada Sefni ini apa sih misi-misi tugas fungsi tugas pokok ini kayak kelompok kedinasan ya. Tugas fungsi dan pokoknya apa sih sebenarnya? Nah, kalau di Orang Friends Padang kita fokusnya ke Padang ya? Ya, base-nya di Padang, tapi di Kabupaten Anggota Lain Sumatera Barat masih juga ini. Jadi fokusnya kita tuh campaign sama edukasi, Bang. Edukasi sama? Kampanye agar tidak berburu nembakin orangutan, berburu nembakin satwa liar, mengganggu satwa liar. Kemudian juga perdagangan gitu. Nah, kalau di edukasi kita ke sekolah-sekolah biasanya. Oh, ke sekolah-sekolah. Ya. Dibawa ininya enggak ya? Enggak. Fotonya aja ya. Fotonya, videonya. Jadi
memperkenalkan sedini mungkin nilai-nilai konservasi kepada adik-adik di sekolah. Kenapa ini? Apakah di pihak sekolah tidak ada yang memperkenalkan secara detail? Nah, sejauh ini alhamdulillah belum. Alhamdulillah ya. Jadi kami punya job lah ke sekolah-sekolah. Ada lah ya, tolong lah ya pihak sekolah ya. Mereka sudah jauh-jauh datang segala macam ya. Fasilitasi juga lah ya. Jangan dokumentasi aja diperlukan ya. Oke, Ozi. Kita ke Ozi ya. Iya. Ozi sudah mulai ini ya. Silahkan muntahkan saja nanti Ozi. Muntahkan ini waktu dan kesempatannya. Tanggung jawab sendiri. Oke, Ozi, di Garis Foundation ini gimana nih ceritanya? Ya, jadi Garis Foundation itu sebenarnya basisnya adalah science, Bang. Science. Ya, jadi kita membentuk yayasan ini sebagai solution maker, sebagai pembuat solusi untuk Solusi ya. ya untuk konservasi. Karena selama ini kan konservasi itu paling susah sebenarnya di komunikasinya ya, Kak. Komunikasi. Menyampaikannya itu agak susah gitu. Ya, oke, ini apa bedanya sama orang Friends sama dengan Garis Foundation nih? Bedanya apa ini? Nah, bedanya kalau orang hutan friends kan lebih komunitas. Lebih komunitas ya. Ya, fokusnya kan tadi edukasi Sama campaign. dan campaign. Kalau kita tuh ada risetnya, ada edukasi, ada campaign, Oh, dan semua. terakhir pastinya solusi dong. Oh, guru SD. Iya, Guru kepala SD. sekolah. Ya, semuanya harus tahu mata pelajaran. Ini dosen ini cuma satu mata pelajaran ya. Iya. Betul Bang. Tapi tetap ditanggung jawab dengan tugas-tugas lain di pihak yayasan sekolah atau kampus ini kayak gitu sebenarnya. Ya, seperti itu. Cakupannya lebih luas. Kalau orang hutan friends kan hanya di primata, kalau kita ada di primata, ada di mamalia besar, Semuanya ya. semua. Kalau lebih di luas. orang friend lebih ke primata aja atau gimana? Nah, kalau sebenarnya memang fokus utama itu di orangutan, karena di Sumatera Barat itu tidak ada orangutan, yang ada itu ada di kebun binatang. Jadi fokus kami lebih ke satwa liar secara umum aja. Satwa liar secara Semua ya, umum, secara ya umum semua. ya. Baik itu harimau kah, beruang kah, dan lain sebagainya. Oke, lalu jam 8 malam ini akan ada acaranya workshop atau seminar atau gimana ini? Konsep acaranya ini? Dialog? Dialog aja. Dialog. Ini tujuan dialognya gimana ini? Silakan Ozi. Ozi atau Kok siapa lempar-lemparan yang ini? dialog? Ini Ya, siapa jadi sih? sebenarnya acara ini kan kolaborasi antara Garis Foundation sama Orang Hutan Friends. Oke, Jadi kita tujuan utamanya adalah campaign sebenarnya. kampanye ya. Kampanye untuk konservasi primata dalam rangka memperingati Hari Primata Nasional Tanggal 30 tanggal kemarin. 30 Januari gitu. Jadi kita ingin masyarakat itu sadar Itu pentingnya. tentang primata ini, dan mereka harus tahu, masyarakat harus tahu bahwa manusia itu juga primata, Bang. Jadi Iya, iya. monyet, gorila, Ya, tapi kita agak Simpanse lebih itu adalah inilah sedikit primata, ya. iya. Walaupun kadangkala tergantung situasi dan kondisi kita lebih parah dari mereka ya. iya. Betul. Nggak cukup. Akhirnya kalau primata yang saya tahu ya ambil satu sudah ya. Kalau manusia beda lagi ya, ambil satu ini ya. Ya. Akhirnya pakai baju oranye ya. Ya. KPK. Aduh. Parah Aduh. lu dari orang hutan. Oke, berarti ini nanti jam 8 malam ini di Agam Jua Cafe ya. Iya, di Agam Jua Cafe, Bang. Ini saya ke chef nih ya. Ini seberapa penting sih? Apa sih manfaat dari acara ini? Ini kalau nggak ada acara ini, orang hutan satwa liar tetap aja kayak gitu. Kalau menurut pribadi saya. Iya, betul Bang. Jadi memang sasaran targetnya pemberitahuan atau penyadartahuan dulu Bang. Penyadartahuan dulu. Penyadartahuan dulu bahwasanya ada loh. Mungkin primata juga nggak banyak yang kenal apa sih itu primata, tapi kenal dengan monyet gitu. Iya. Tahu dengan monyet. Bagian sub-sub primata ini betul. banyak orang yang nggak tahu ya. Semua orang tahunya kalau yang seperti itu Iya, monyet semuanya. Ya, rata monyet besar, monyet kecil. Jadi memang penyadartahuan bahwasanya keberadaan mereka itu sangat penting dalam ekosistem kita di bumi Tapi ini. kan mengganggu mereka ini. Nah, mengganggu karena apa dulu? Ya, Abang kalau rumah Abang dibakar gitu, diusik, Abang juga merarah dong. Tapi Yul, saya dengar kemarin berita ya, ini benar Rozia, TB mengatakan lahan ini bagusnya ditanam sawit. Ini mengganggu nggak di primata? Dan kemarin saya baca berita, lahan yang bagus untuk hutan, untuk rimba ini sawit kata mereka. Itu jelas Sekelas bukan. ITB loh yang bicara. Wah, Ini mengganggu nggak untuk primata kalau sawit semua diganti? sangat mengganggu lah Bang, karena ITB. nggak habitat aslinya
di Ya, sawit itu gitu. Gimana mereka gelantungan di sawit ya? Ya, nggak ada sumber makanan dia mah nggak bisa makan sawit bang. Waduh, hebat cara pemikiran dosen-dosen ITB itu ya, bisa ya. Ini benar loh saya baca Iya. kemarin. Ini kan baca kan? Ya, kalau dari segi akademisi kan mereka memberikan rekomendasi Rekomendasi ya. dan menerima. Ini untuk lapangan Ah, kerja iya. masyarakat bawah ini. Ini jangan seuzon dulu. Jangan Iya, seuzon iya. dulu. Suzon dulu Apa? bang. Orang hutan pikirkan ya, mending masyarakatnya yang kecil-kecil bisa kerja ya. Nanti di kerangkeng. pulang pulang kerja mungutin sawit segala macam terus ke rumah bupati di kerangkeng. Nggak kena. Oke, kita lanjut ke Ozi. Yap. Sepenting itu acara ini nanti ya jam 8 malam. Menurut Ozi ini, apa sih yang terlihat, terbaca tentang satwa liar di Sumatera Barat inilah secara umum? Iya, jadi mereview dari KSF ini kan sebenarnya kita ini suatu ekosistem bang. Ekosistem. Kita ya manusia, satwa liar, hutannya, sungainya itu kan suatu ekosistem. Kita butuh keseimbangan dong. Ya, Ya, jadi primata dalam arti kata satwa primata, mereka adalah keseimbangan bagi manusia gitu. oke, sebelum sampai ke sana masyarakat harus tahu dulu primata ini apa saja sih di sananya. Ya, Apa saja ini sih? kalau yang lebih gampangnya aja yang di Sumatera Barat kan itu ada beruk, ada kera, Ya, bergerak itu beda sebenarnya. beda. Beda. Mau bahas sekarang nanti? Hah? Mau bahas sekarang apa nanti? Ya, nanti ini aja. Ada beruk, ada kera, terus ada siamang, Kukang ada masuk itu juga. kukang masuk, simpai paling banyak di Sumatera Barat. Simpai ya, orang hutan. Orang hutan ini jarang terlihat ya. Emang tidak ada di Sumatera Barat. Sumatera Bang. nggak Ada di ada. Kalimantan. Oh di Kalimantan Kalimantan, memang nggak ada ya. Di Jambi sama di Pantas saja Tapanuli. saya riset Iya. tadi malam orang hutan di mana nih biar saya kelihatan. Ada bang di Sumatera Barat ya. di kebun binatang. Di kebun binatang. Abang main ke Bukit Tinggi ada. Tuh abang Iya. main ke Kandi Solun tuh ada. Oh ada ya. Ada di kebun binatang. Tapi kita bayar ya masuk ke sana. Ya kan? Iya bayar. Di binatang kan kita bayar Bayar. melihat orang hutan kita bayar. Bayar bang Iya, bayar. harus bayar karena kan orang hutan harus makan. Harus makan ya. Bagus nggak di sana atau mending mereka di ini aja? Di Iya. habitat aslinya aja. Bagusnya sih di habitat aslinya bang. Cuma kan habitat aslinya banyak yang rusak gitu Iya. kan. Ya. Lalu dikandangin gitu ya. Dikandangin lah bahasa. Padahal dulu juga nggak rusak, tetap aja dikandangin yang saya tahu. Ya, kalau untuk hari ini, bertanya, jadi kalau untuk hari ini bang, persoalan dia dikandangin di kebun binatang atau tidak, itu kan ada banyak hal, ada banyak hal dan banyak alasan juga. Karena kalau mereka tetap dilepas liarkan di hutan, mereka udah nggak mampu lagi. Nggak Jadi mampu kan lagi. yang biasa di kebun binatang itu yang udah masuk rehab, mereka terluka di rehab, terlalu lama dikandangin di tempat rehabnya itu jadi Stres ya. insting buat hidup di alam liar itu udah nggak bisa lagi bang, udah berkurang. Udah berkurang ya. Jadi riskannya nanti kalau tetap kita paksakan dia di alam liar, takutnya mereka nggak bisa hidup lebih lama gitu. Oke, mereka manja nanti ya. Karena biasa disediakan makannya, apalagi terparahnya disediakan nasi malahan untuk orang hutan itu. Nasi ya. Untuk orang hutan nasi. Jadi kalau dia ke hutan nggak ada nasi kan bang di hutan? Iya itu ya. Susah. Ya yang gampangnya kalau di kebun binatang kan memang nasi ya. Iya. Dan lebih mungkin kalau nasi harganya lebih ini. Iya, sedikit daripada beli buah bang. Nah, ini Makannya banyak untuk orang hutan itu buah bang. Buah dan sayur. ya. Ya ini pengiritan ini keadaan negara Iya. kita, ekonomi kita Iya. kan lagi ini. Apalagi pandemi kan bang. Ya pandemi ini selalu jadi kambing hitam ini ya. Dulu juga sebelum ekonomi kita kayak gini, yang beradul kayak gini, tetap aja nasi ya. Gimana ya? Kenapa nasi ya? Ya kayak gitulah punya alasan masing-masing. Kita kalau nasi, beras kan beli juga ke masyarakat bawah. ini betul nggak Ozi? Iya. Oke. Tujuannya Ozi, Tujuan apa? tujuan sedetail-detailnya acara nanti malam jam 8 itu apa sebenarnya? Apa yang Anda pengenkan dari acara ini? Nggak, bentar dulu ya, jangan dijawab dulu. Soalnya yang saya tahu, saya juga ikut seminar-seminar, dialog-dialog. Setelah acara selesai ya udah tutup. Iya. Tanda tangan, foto-foto, dokumentasi, udah. Bodo amat mau acaranya. Apa sih? Ini sih yang penting laporannya ada, kalender ininya ada, RAB-nya ada. Kalau ini secara detailnya apa sih fungsi sebenarnya? Apa yang ingin Ozi capai sebenarnya?
Salah satunya yang Daboy sebutin tadi itu. Tapi yang terpenting adalah terbentuknya kesadaran itu, Bang. Kesadaran itu harus terbentuk, kesadaran akan Kesadaran siapa saja ini? Komunitas kah, masyarakat kah, atau Seluruh lapisan bapak-bapak, masyarakat. ibu-ibu yang kemarin sebelum ininya kita coblos akhirnya duduk. Nah, itu kita juga perlu mereka. Jadi kita perlu kesadaran masyarakat mulai dari bawah sampai atas. Kemudian kita butuh peran stakeholder. Peran stakeholder juga betul. Iya, gitu. Contohnya siapa aja ini? Ya, pemerintahan lah. Pemerintahan. Bisa BKSDA, bisa KLHK. Oh, itu dari Pemprov pemerintahan juga. itu ya? Ya, Iya, itu pemerintah. kan kita harus butuh izin sama mereka. Oh, butuh yang- izin juga. Ya, walau susah, Bang. Susah izinnya. Agak. Kenapa? Ini kan kita sudah berbuat Ya. untuk enggak, kalau saya berpikir sederhana begini, Chef ya. Kita meringankan beban mereka Ya, sebenarnya. Tapi izin agak susah. Agak susah, ya. Apakah mereka terlalu memperumit atau mereka tidak percaya kepada Chefni sama Ozi ini? Gimana ini ceritanya? Kalau pengalaman saya sih, Bang, lebih ke dananya. Karena biasanya kalau yayasan ini kan, apalagi lingkungan ya, Ya, supportnya itu biasanya dari asing biasanya, kebanyakan. support dari asing. Karena untuk penelitian, untuk konservasi itu butuh biaya yang sangat besar kan. Butuh biaya yang sangat besar. Ya, sedangkan Besarnya di anggaran atau besarnya di lokasi ini? ya untuk kerjanya itu besar Oh, biaya. kerja ya, kerja udah semua. Ya, Ya kan biasanya kalau air hujan kan kayak gitu, pas dari langit, brrr, ya kan di atap, cit, pas ke bawah. nah, masalahnya ada yang nampung biasanya sebelum jatuh tuh ada yang nampung. Ada yang nampung. Ada, itu yang nampung itu yang Seperti apa? Jangan dibahas bos ya. Rahasia umum itu ya. Ini masih keren ya, ini masih kita lanjutkan ya perbincangannya kayak gini ya, masih berani ya, nekat ya. yang Kita tujuannya break aja baik. dulu ya. Ya. Break aja lah dulu ya. Kita Boleh. cari nafas dulu. Kita break sejenak. Oke, pemirsa Otaki, ini menarik sekali ya bincang-bincang kita. Kayaknya kita satu pemikiran ya. Walaupun tidak bisa dimuntahkan semua ya. Kecuali kita dialognya, bincang-bincangnya di kafe, di pinggir hutan, di sawah-sawah pasti muntah semua ya. Apapun itu ya, sedetil-detilnya ya. Iya. Nggak apa-apa lah ya. Kita jaga-jaga, mungkin kalau ada nanti orang yang tersinggung ya. Udah tersinggung nggak mau lagi pasti undang ke sini sering itu. Oh nggak begitu, kayak gini Pak, Bu, silahkan datang, kita undang, kita bincang-bincang. Silahkan berikan dari sudut pandang Bapak Ibu, enggak nanti aja. Oke, kita bahas lagi tentang perizinan. Tadi memang agak sulit ya. Memang kalau struktural itu memang agak sulit urusan ADM itu ya. Apalagi yang berurusan dengan keuangan ya. Lalu untuk acara ini gimana sih? Acara yang jam 8 ini izin-izin segala macamnya ribet nggak? Kalau itu enggak sih ya, Kak. Kalau ini enggak. Karena cuma diskusi publik aja. Diskusi publik ya. Iya. Nggak Membuka minta cakrawala. Oh, membuka cakrawala saja ya. Nggak minta ini kepada pihak-pihak terkait masukan baik secara materi ataupun moral segala macam enggak ya. Enggak ada. Tapi kita mengundang beberapa stakeholder buat ikut sharing, ikut mendengar masukan kita juga. Mereka Cari mau jalan datang. keluar bersama-sama, ya. Mereka nanti bersedia datang. Bersedia. Oh. Insya Allah datang. Insya Allah datang ya. Iya. Oke, kita lanjut ke Chefni ya. Sudah lama ini berkecimpung di dunia orang hutan ini. Kalau di orang hutan baru tahun kemarin Sony Tahun gabung kemarin. di orang hutan Sebelumnya? Padang. Sebelumnya Sony memang di basic kerja memang di konservasi juga. Konservasi semua ya. Ketemu suami di sana. Enggak, ketemu suami di kampung. Gimana ini ya? Oke, apa sih Chefni yang terlintas pertama sekali sehingga masuk ke dunia konservasi seperti itu? Awalnya memang tertarik dengan hutan dan isinya. Hutan dan isinya ya. Memang tertarik karena itu sumber daya alam terbesar Paru-paru kita Indonesia. dunia ya, Nah, dan iya. segala isinya. Terus juga kemarin waktu dulu tuh karena dulu kan ada ini Bang, kita kan tiap tahun dapat asap gitu kan. Jadi tertarik juga loh. Kita punya hutan yang cukup luas, Ya. bagus. Apalagi kalau untuk Sumatera Barat itu hutan lindungnya
secara kasat mata itu bagus Bang daripada provinsi-provinsi lain gitu. Sangat bagus ya. Sangat Cuman masih ada yang perlu dibenahi. Nah, ya perlu dibenahi. Jadi berkecimpunglah di sana, ternyata banyak sekali masalah di sana, banyak sekali problem di sana yang mungkin kalau Sony sendiri juga nggak bisa menyelesaikan. Iya. Jadi kemudian muncullah kira-kira apa sih yang bisa kita sumbang untuk mengurangi permasalahan itu gitu. Mungkin memang tidak bisa menyelesaikan karena cuma satu orang kan Bang. Ya permasalahan terbesar biasanya ini yang saya tahu ini pakan ya, makanan ini. Ya kalau untuk satwanya ya, Iya. kemudian habitatnya habis Bang. Habis karena gimana nih? Ini maaf dulu. Ya rata-rata kan kebanyakan itu udah beralih fungsi. Yang dulunya hutan itu beralih fungsi untuk perkebunan dan Oh sebagainya gitu. gitu. Sawit. Sensor Bang. Nah, ya jadi kemudian berpikirlah apa yang bisa disumbang agar walaupun tidak menyelesaikan masalah, setidaknya untuk 5-10 tahun ke depan ada orang-orang yang seperti Sefni juga, jadi lebih banyak gitu. Asik. Iya, ya. Ada lah ya, walaupun tidak ada honor dari pemerintah ya. Nah, Ini jadi- kan buat anak cucu kita. Iya, Iya. untuk anak cucu kita. Jadi itu makanya sama Kak Novi itu koordinator orang hutan Padang itu, jadi sesuai lah itu ketemu ternyata kita bisa edukasinya itu dari anak-anak, dari Iya. SD. Emang harus dari anak-anak, jangan dari bapak-bapak, ibu-ibu. Iya, karena dia udah Mereka mau udah masuk salah, lubang nanti gitu. stop lagi kan. Nah menariknya di anak-anak kita tuh udah terbangun kalau kita giring itu kalau kalian punya rumah lalu dibakar terus dirusak, Iya. kira-kira perasaan kalian gimana gitu. Jadi mulailah ada oh iya, kalau saya punya rumah juga nggak mau katanya. Kalau dihabiskan, dibakar, tinggal di Itu. mana? Ya, makanya buat anak-anak jangan kepada orang yang sudah usia 40 tahun ke atas jangan. Itu kan Berisiko. celengan kita untuk masa depan itu Iya, Bang, iya, celengan untuk untuk 5-10 tahun ke depan. Nah kalau kegiatan nanti malam itu ya walaupun umurnya nanti 40 ke atas, tetap aja Bang kita tetap berusaha menyadartahukan bahwasanya satwa liar kita lagi danger nih, Oke. gitu. Hutan kita lagi danger gitu. Nah saya ingat ini kalau kejadian seperti itu bentar ya Uzi ya. Lanjut Bang. Oke, saya nonton video semalam ini benar ini ada prank, ada anak bayi balita dikasih sayap kayak burung dikasih ini dikasih apa? Pokoknya kayak burung diliatin kepada masyarakat. Kalau anak-anak melihatnya ini lucu asik untuk bermain. Terus kepada orang tua bapak ini kenapa ini bikin malu? Kenapa dulu bisa kayak gini gitu? Kan beda pendapat orang kan beda cara berpikirnya ya. Kenapa nggak diambil aja sisi positifnya ya? Kenapa harus ditanya asal usulnya? Kenapa harus jadi begini ya? Ya pokoknya ke anak-anak dulu. Kalau kepada bapak-bapak harus disiapkan formulir 4 biji tanda tangan. Mereka mau mendengarkan. Dampaknya beda-beda itu. Pas pulang kasih amplop, kelar semua. Ozi, ini bagus ini kata-kata sumbang nih. Kalau Ozi sama Garis Foundation apa ya saja yang sudah disumbangkan. Jangan ini berbicara hanya kita peduli-peduli. Terus peduli sampai sejauh mana pedulinya Ozi dan Garis Foundation untuk lingkungan ini. Iya, kalau Garis sendiri udah ada beberapa program yang akan dijalankan tahun ini. Karena kan baru terbentuk Bang, Juni Baru tahun terbentuk. lalu. Dan izinnya belum keluar. Izin belum keluar. Ya itulah, susah di mana nggak tahu lah. Izin. Ya. Tapi semua udah diurus. Tapi udah resmi yayasan udah resmi berdiri. Jadi program kita untuk urban animal itu kita ada nanti vaksin kucing, anjing, pengobatan gratis buat anjing kucing. Oh ada ya. Terutama buat yang terlantar gitu. Kemudian kalau untuk satwa liarnya, kita sekarang ada program untuk meriset monyet ekor panjang dan beruk. Oh di riset itu. Ya di Gunung Padang, di Gunung Padang kan ini di Padang, Padang. di Taplau. Di Kemudian Taplau, di ya? Gunung Meru arah Bungus. Saya kira Gunung Padang yang di luar Pulau Sumatera ada yang ada batu-batu itu bukan itu ya? Bukan ya? Oke. Enggak juga namanya Gunung Padang itu. Oke, kemudian ada di Silaing. Sepanjang jalan Silaing 9 kilo itu kita ada 3 titik. Kemudian juga di PLTA ya kayak di sini perbatasan. Oh iya. Iya, iya. PLTA. Jadi kita meriset apa sih dampaknya
si monyet ini kalau dia turun ke jalan, apa sih dampaknya kalau masyarakat ngasih makan yang bukan kebutuhannya dia. Oh gitu ya. Ini sampai sedetail itu, sejauh itu ya. Sedetail itu, iya. Terus untuk segala akomodasi, biaya segala macam ini gimana ini? Kita bekerja sama beberapa kampus sih Bang. Oh sudah ada kerjasama Ya. sama kampus ya? Ya, sama beberapa akademisi, terus juga ada beberapa teman yang support juga yang punya perusahaan yang mau ngasih dana beberapa buat Ya. kegiatan ini berlangsung gitu. Ya kalaupun nggak ada itu segala macam kan kita tetap bergerak. Tetap kan? bergerak sebisanya mungkin, semaksimal mungkin. Oke. Lalu dengan stakeholder yang lain seperti pemerintah sudah ada ininya kerjasamanya. Oh izin belum? Izin itu sebenarnya pengaruhnya ke rekening yayasan sih Bang, jadi nggak begitu inilah. Gitu. Krusialnya kalau nanti banyak yang mau ngasih donasi sih, masa ada rekening pribadi gitu. Ya. Tapi kalau izin buat operasionalnya udah ada gitu. Oh gitu ya. Gitu. Mungkin karena hal sepele ya, jadi dilamain. Mungkin lama gitu. Oh, bukan. Bukan. Kan. Maksudnya gimana? Ini COVID loh. Iya lagi COVID ini banyak loh yang harus di cancel dulu. Mungkin Selesaikan iya. dulu COVID. Kan dananya banyak nanti diurus dulu. Ya itu. Ya. Itu ya. Oke. Lanjut. Lanjut. Apalagi ini yang harus di ini? Ya, jadi concern program utama dari monyet ekor panjang sama beruk itu adalah penyakit Bang. Zoonosis namanya kalau bahasa sainsnya. Jadi penyakit dari hewan yang akan bisa tertular ke manusia atau dari manusia ke hewan seperti Bisa itu. timbal balik seperti itu ya. Jadi kalau pandemi ini kan kalau dari para sains kan ngomongnya dari kelelawar nih. Iya kelelawar. Kalau kita orang awam sih jawabnya mana mungkin itu senjata biologis itu ya, gitu. di Tiongkok ya gitu ya ceritanya ya. Mungkin kalau Bang pernah dengar HIV, Ebola, Iya Ebola. ya itu kan dari monyet. Ya di Afrika dulu ya Ebola itu Ya, ya. di Afrika. HIV juga dari monyet itu. Dari simpanse itu kan lama-lama dia saya baru tahu nih, jujur. bertransmisi. Saya Ya. sudah juga baru tahu Bang. HIV yang ujungnya AIDS itu dari simpanse itu Iya. penyakitnya. Kemudian Kenapa dia ya? juga ada sekarang malaria monyet udah pernah dengar? Belum. Itu kan baru ditemukan 2007 kalau nggak salah di Thailand dan Malaysia. Yang terbaru adalah Desember kemarin di Aceh sudah ditemukan Apa itu? malaria monyet Wah, udah nyampe dari monyet Indonesia. ekor panjang. Itu mengganggu ke ujung-ujungnya ke penelpasan juga nggak? Nanti divaksin juga nggak? Obat Orang-orang malaria yang- ada. Hah? Obat malaria ada. Obat malaria ada, berarti nggak perlu divaksin ya? Ya pasti ada. Vaksin lagi ini ya. Vaksinnya cuma buat yang terinfeksi aja kan. Oh, buat yang terinfeksi aja ya, Iya. bukan untuk pertahanan ya. Yang tidak kena nggak masalah ya. Mm-mm. Ya takutnya nanti yang nggak kena juga harus divaksin ya kayak Iya. sekarang gitu. Kalau Jadi saya mah itu. nggak apa-apa, ada problem ya. Takutnya ini. Dampaknya nanti kalau monyet itu banyak turun ke jalan itu salah satunya penyakit buat manusia. Gitu. Penyakit untuk manusia. Karena menular ya. Karena menular itu kan. Yang malaria ini juga menular. Ya dia sama-sama dari nyamuk Bang. Tapi nyamuk itu menggigit nyamuk yang terinfeksi malaria ke monyet. Ah, Kemudian nyamuk itu menggigit manusia setelah dia menggigit monyet itu. ini pekerjaan Menteri Kesehatan sudah diambil ini ya. Tadi Kesehatan kan sibuk ngurus BPJS. Sama cukai. Enggak ya? Enggak. kasihan nih. Ya kita memberi input buat mereka. Masyarakat kan ingat Presiden Amerika dulu ya, jangan tanya apa yang negara berikan untuk kamu ya, tapi berikanlah apa yang bisa kita berikan untuk negara ya. Ya itu sudah dikerjakan oleh teman-teman kita ini. Mereka selalu memberikan untuk negara walaupun negara sering gini ya, COVID lagi ya. Iya. Oke, kita ke Stephanie ya. Ini enggak, aduh menjaga jaim ini ya, enggak memuntahkan sama aja. Ini apa sih problem terbesarnya sebenarnya di orang utan? Ini kan Stephanie lebih ke orang utan ya. Di Sumatera Barat ini kan kalau saya lihat di Payakumbuh dan Kabupaten tidak terlalu. Kenapa juga harus diangkat isu seperti ini, kampanye seperti ini? Apakah ini tidak menyinggung perasaan para monyet-monyet itu? Iya kan? Iya Bang. Ini kenapa ini? Kenapa nggak di Kalimantan saja? Nggak di daerah-daerah tertentu ya yang banyak orang hutannya? Kenapa harus dengan dibikin dialog atau seminar di Payakumbuh? Padahal orang hutan nggak ada kan? Kenapa?
Nah ya kenapa ya Uzi kita bikin Kenapa ya? nggak tahu. Saya takutnya menyinggung para monyet-monyet itu. Ya. Nah, ya pertama ini Bang, memang untuk orangutan tidak ada di Sumatera Barat Ya. kecuali di kebun binatang. Nah, tapi untuk kasus satwa liar kan pada umumnya sama Bang, Sama. kehilangan rumah. Betul-betul. Kemudian juga kasusnya primata juga kalau udah berhadapan dengan manusia konflik gitu kan, Ya. Perburuan. perburuan. Nah, yang sebenarnya kita angkat ya isu-isu seperti ini, bukan Isu-isu seperti- orang utannya gitu. Oke, bukan detail orang utan ya, Iya. semua ya yang terancam Nah, ya terancam keberadaannya ya dengan alasan tertentu. Ada saja sih manusia-manusia orang utan manusia-manusia ini yang selalu berpikir bahwa para orang utan dan satwa ini ya kelasnya gini ya, perlu dihabisi. Nah, mungkin kita harus belajar banyak sama orang utan Bang, karena orang utan itu Kenapa ini? Ini jangan singgung saya ini. Suruh belajar sama orang utan. Apa Iya. hebatnya orang utan? karena orang utan itu apa ya? Makannya teratur Bang. Dia tahu kalau udah kebanyakan makan buah, dia harus makan protein lainnya. Kalau enggak nanti usus buntu ya. Nah, Ya betul. kan harus belajar kita Bang. Iya betul. Kalau kita nih ya makan semaunya sebanyak ya itu. Oke. Terus kemudian juga dia tuh orangutan tuh suka kebersihan Bang. Jadi dia sangat menjaga rumahnya, sarangnya itu, tempat tidurnya itu akan tetap bersih. Malah diganti terus tiap hari itu. Oh gitu ya. Jujurnya saya baru tahu loh. Iya. Tapi memang kalau saya melihat di tontonan nih, saya secara langsung saya belum pernah ya. Kalau saya melihat tontonan di televisi segala macam, itu memang bersih tempat-tempat mereka ini ya. Kenapa manusia tidak seperti itu ya? Karena manusia lebih memikirkan yang di belakangnya dulu ya. Oke, kita ke Ozi. Yep. Kendala di lapangan selama ini apa aja sih? Lebih ke manpower sih Bang. Lebih ke Manpower ya. manpowernya, jadi teman-teman yang kerja sebenarnya. Jadi kalau garis ini kan baru, Iya. tapi kalau untuk misalnya alat survei itu ada, bisa diadakan. Iya. Terus kemudian untuk pengetahuan teman-teman di lapangan, jumlah teman-teman di lapangan itu juga sampai sekarang masih Minim ya. minim. Masih minim, Yang ya? mau bekerja dengan kontur hutan yang kayak gitu, yang harus di hutan 2 minggu, 1 bulan. Oke. Kendala dari masyarakat sekitar ada nggak? Kan kita masuk ke daerah-daerah yang tentu masyarakat ada di sana. Apakah mereka menganggap kegiatan kita ini mengganggu mereka atau gimana ini sebenarnya? Mereka sih sebenarnya support. Cuma ada beberapa traumatik dari pegiat lingkungan kayak kita gini yang bikin mereka males mensupport kegiatan itu gitu loh. Ini contohnya gimana ini? Ini dulu saya pernah di Kalimantan. Oke, Di Kalimantan. proyek badak dulu. Badak. Jadi ada badak Sumatera ditemukan di Kalimantan. Kok bisa ya? Badak Sumatera Ditemukan ditemukan di di Kalimantan. Iya. Jauh juga ya, bisa ya. Bisa naik pesawat itu Bisa. badan. Badak sekarang keren-keren ya. Iya, jadi ada beberapa yayasan itu yang mengiming ini itu, tapi kejadiannya malah nggak kayak gitu. Malah ada yayasan yang katanya iming-imingnya konservasi, tapi membuka jalan survei untuk tambang seperti itu. Oh gitu, saya tertarik ini ada badak Sumatera sampai ke Kalimantan. Jadi ingat cerita kutu pramugari di kumis pilot. Wah itu beda itu. Nggak disensor ini oke. Ya kan bisa kan kayak gitu kan? Bisa kan di bawah angin bisa. Tadi. Ya itu membuktikan kalau negara Atlantis itu ya Indonesia dulu. Oh gitu ya. Kan pernah dengar kalau Indonesia dulu satu kepulauan besar kan? Iya Atlantis ya. itu, Atlantis sebelum itu adanya- hilang ya ternyata di Indonesia ya. Iya. Iya yakin itu. Di literatur seperti itu. Kabarnya. Di literatur ya. Iya. Oke. Kita ke Stephanie ini. Sebentar lagi ya jam 8 ini ya. Iya, jam 8. Ini sudah semuanya sudah diinin secara apa belum? Segala materinya, segala ininya yang masyarakat tidak tahu sudah dipersiapkan belum secara matang. Apa saja ini contoh-contohnya yang akan diberikan kepada orang-orang di sana nanti?
Kalau nanti itu konsepnya ya kurang lebih sama lah Bang kayak podcast ini. Jadi memang ngalir, kemudian nanti kita nerima pertanyaan, tanggapan ataupun ada masukan dari peserta yang hadir malam nanti. Oke. Jadi terbuka buat boleh komen, boleh nanya-nanya gitu. Ada di bawah ininya enggak ya? Apa ya Bang? Contoh satwanya? Enggak Bang. Enggak ya, enggak, ini saya seumur-umur jujur ini selama di PKMU baru ini ada dialog khusus untuk primata ini ya. Sejauh ini yang saya lihat tentang kuliner ya. Oh, iya. UMKM, kuliner, tentang itu ya yang cepat ya, yang ada rabinya gitu-gitu kan. Tapi untuk sejenis satwa belum. Ini menjadi kalender tetap atau gimana ini? Apakah cuma sekali ini saja untuk klakson-klakson orang di PKMU Kabupaten atau gimana ini ke depannya? Harapannya bisa Continue nanti. Bang, berkelanjutan. Bisa berkelanjutan ya. Oke, berarti tidak ada permasalahan di ini ya, di PKMU dan Kabupaten sebenarnya untuk acara-acara seperti itu. Kalau kita ngadainnya di kafe atau di apa enggak. Oh enggak, berarti yang ada juga masalah di tempat lain gitu kalau kita Iya, ngadain. kalau ngadainnya Di lingkup akademisi, Iya. Oh gitu ya. kan lagi pada online, salah satunya. Oh, kendala-kendalanya itu. Kalau kita mau di kampus-kampus itu online. Kalau di sekolah-sekolah itu ada perizinan lah kecil-kecilan. oh gitu. Takutnya nanti yang apa yang kita ucapkan, apa yang kita lihat di lapangan tidak sesuai dengan pemikiran-pemikiran orang yang katanya ya peduli dengan satwa liar dan dilindungi dan dibiayai oleh pemerintah ya. Enggak seperti itu misalnya kan bisa saja. Oh enggak seperti itu. Di lapangan enggak seperti itu kata mereka yang belum pernah ke lapangan ya. Tulis-tulis di kantor, di atas meja ya. Kita break dulu lah sejenak. Oke, pemirsa Otaki dan para orang utan, kita lanjut bincang-bincang kita dengan dua orang narasumber yang keren-keren sekali ya. Literasi mereka bagus-bagus ya. Biasalah aktivis ini kayak sering protes. Ini yang sering ditakutkan oleh negara, oleh kementerian di luar negeri sana, di Kongo. Di Indonesia mah orang-orang yang kayak gini yang dipakai, yang digunakan ya, yang ditunggu-tunggu ya, ide dan pemikirannya. Kalau di Indonesia ya, kalau di orang di luar takut ini yang orang-orang kayak gini hama ya. Kalau oleh pemerintahan luar ini hama, ini serangga, sering mengganggu, sering protes. Untung di Indonesia loh, aman sih. Sarkas. Oke, kita lanjut ya. Oke, Ozizi. Tentang peran ini, saya masih pemerintah punya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pasti niatnya ingin sekali bagaimana satwa liar dan lingkungannya ini bisa hidup berdampingan secara sehat dengan kita ya. Tapi kenyataannya yang saya lihat di lapangan toh banyak juga hutan yang dibabat, pembukaan jalan yang ini atau tambang-tambang segala macam ini yang saya yakin ini mengganggu. Ini gimana ini menurut Uzi? Ya, jadi sebenarnya kalau di atas kertas itu sangat jelas Bang aturannya. Kalau Anda membuka kebun, Anda harus menyediakan 17% dari areal itu untuk kawasan lindungnya seperti itu. 17% ya? Iya. Itu sudah ada aturan. Sudah ada secara kertasnya. Begitu juga tambang. Anda harus melakukan reboisasi setelah pemboman tambang Anda ini selesai gitu. Tapi kan aplikasinya ini. Aplikasi di lapangan ya? Ya, jadi kalau di kertas mah aplikasinya sangat bagus. Bagus. Iya, cuma aplikasi di lapangannya begitu yang kurang berjalan. Jadi sebenarnya butuh kolaborasi antar banyak pihak tuh Bang. Nah ini nih yang ributnya nih, yang Itu ributnya yang kolaborasi ribet. ini. Kolaborasi itu. Kalau bisa melibatkan yang itu-itu aja gampang. Iya. Kolaborasi jadi dari pemerintahan, dari lingkup akademisi, LSM dari gitu. pengusahanya juga seperti itu. Tapi sejauh ini yang terlihat gimana? Kurang kolaborasi. Kolaborasi ya ada, cuma ya tidak berjalan dengan baik ya Kak ya. Kolaborasi kurang, apalagi sosialisasi. Sosialisasinya cuma ya gitu aja gitu. Ya, yang penting Karena- sosialisasi dokumentasi. Iya. Itu mungkin ya. Itu ya sebenarnya persoalan terberatnya di sana ya. Iya di sana sih. Kolaborasi itu perlu. Oke, kita ke
Sefni ya, dari orang friend ini. Apa sih sebenarnya? Memang di sana juga kendalanya. Apakah setuju dengan pendapat Ozi? Ya, setuju. Tapi kita tetap mencoba untuk berkolaborasi walaupun ya kendalanya seperti itu. Ya nggak bosan-bosan lah, nggak pernah mundur lah untuk tetap suwun untuk collab lagi. Yuk Pak ini, yuk Bu ini gitu. Kita bareng-bareng yuk gitu. Ya, bisa ya. Ya. Mudah-mudahan. Amin. Ya, apapun. Peluang itu selalu terbuka kok. Selalu terbuka. sangat terbuka. Harapan selalu ada. Harapan selalu ada. Iya. Kalau nanti gagal kan kita tinggal minta maaf. Akhirnya saya gagal. Kan Indonesia kan tumannya seperti itu ya. Apapun bisa diperbuat terlebih dahulu. Nanti ujung-ujungnya minta maaf, urusan selesai. Iya. Nanti hutan dibabat. Ini nggak bersalah loh. Saya mau maaf gara-gara saya asal. Ya dia sudah minta maaf loh. Kita manusia dimaafkan saja. Hutan lo dibabat minta maaf dibebasin. Oke, Sefni lagi. Oke Bang. Sejauh ini di lapangan apa yang terlihat sekali dengan setua-setua ini paling menyedihkan gimana sih sebenarnya? Ini jujur nih pertanyaan saya ini. Untuk di Sumatera Barat nih Bang, alhamdulillah ya Bang, untuk Sumatera Barat yang danger di kita kan harimau. Salah satunya ya Bang ya. Untuk di Sumatera Barat ternyata di sosok harimau di masyarakat kita itu punya ini Bang, punya koneksi. Ya ini. Itu Bang. Nah yang hal seperti ini yang coba dibangun itu dengan stakeholder lainnya, dengan pemerintah itu udah diluncurkan peraturan gubernur, kemudian juga udah disusun program namanya itu Nagari yang ramah terhadap harimau. Nagari yang ramah terhadap harimau. Nah di lapangan sebenarnya juga melihat bahwasanya Program seperti itu sering loh. oh iya. Nagari yang ramah terhadap harimau. Ada basani sarak Sandi kitabullah. Ini segala macam, apalagi mau 2024 menjelang pemilu itu banyak sekali program. Semakin banyak. Ya, kalau di masyarakat yang saya lihat Bang, memang kedekatan dengan harimau itu sampai hari ini masih ada. Masih Masih ada. Dan tidak semua hanya beberapa orang yang memang intens buat berburu karena memang kebutuhan ekonominya. Sedangkan masyarakat pada umumnya enggak. Malah ketika melihat harimau mereka menjaga jarak. Iya, betul. Kemudian masih ada adat-adat kita ke hal-hal yang seperti ketika mau pesta barale kita nyediain mitos-mitosnya buat harimau gitu. Nah, hal-hal ini kan sebenarnya positif untuk konservasi harimau. Oke. Ini menarik ini. Iya. Ozi, saya balik lagi ke cerita yang tadi. Ini kan sebenarnya yang Ozi kerjakan ataupun Sefni ini kan sudah ada hak dan wewenang dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup termasuk juga Menteri Kesehatan Pertanian ya. Iya. Ini kenapa juga Ozi ikut campur urusan itu? Kenapa nggak diserahkan ke mereka saja? Ozi nggak percaya atau Ozi mencari kesempatan? Karena ini boleh kan ditanya seperti itu ya biar cakrawala kita masyarakat terbuka. Apa sih keinginan Ozi sebenarnya sih? Ya, jadi sebenarnya berangkat dari kepedulian diri sendiri sih Bang. Terus dari lingkungan kita bersekolah, kita bergaul seperti itu. Jadi sebenarnya pemerintah ini sebenarnya mereka tuh sanggup untuk melakukan itu, tapi baik lagi ke manpower-nya. Oke, manpower. Oke, siap. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa satu kantor itu pasti isinya kan macam-macam tuh. Ya, belum pasti tentu ada yang sarjana ini di ya. sini ya, beda-beda. Ulat-ulat ininya pasti ada. Banyak ya. Kemudian disitulah perannya kita ini bahwa kita tuh sebenarnya membantu mereka, memberi rekomendasi dengan harapan mereka membantu kita buat mewujudkannya seperti itu. Karena mereka kan mengurus satu kementerian itu kan cabangnya banyak Bang di Indonesia. Harusnya mereka seperti apa menurut Uzi? Mempermudah perizinan, membantu funding kita, membantu kegiatan kita, mensupport kegiatan.
bukan hanya mensupport setelah dokumentasi aja. Iya betul. Ya itu kan terlalu banyak ya gitu. Udahlah, Terlalu ya, cukuplah bosan Bapak Ibu kita ya. Saya lagi di LSM ini. Ya, kita pelepas liaran harimau nih. Iya, ini harimau, ini kita ada orang hutan di sini, kita Iya. jaga, kita Padahal yang rawat. kerja kita, cuma kita nggak kesorot. Sih. Oh, gitu. Sebenarnya nggak masalah sih. Nggak masalah itu. Asal kontribusi mereka juga sebesar kita gitu ya kak ya. Iya, saya juga pernah di posisi itu. Saya suruh staff saya kan kerja ini, nanti yang tanggung jawab saya Iya. berdokumentasi ya. Gaji saya lebih besar daripada staff saya. Bodoh amat mereka. Ya, seperti itulah. Seperti itulah ya sistem di negara luar kayaknya ya. Di Indonesia Di enggak. negara api. Zimbabwe, Kongo seperti itu. Yang banyak satwa liarnya kan kayak gitu. Di Indonesia mana ada. Orang kalau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, staf-stafnya, karyawannya memang bekerja itu langsung turun ke hutan loh. Jarang di kantor. Iya, tapi harapan itu sebenarnya ada bang. Ada ya? Apalagi sekarang beberapa kantor itu mengganti manajemennya kan. Ya sudah Ya, mulai. yang ini mulai berbenah melek. ya. Kita Ya. pun nggak boleh terlalu ini ya. Memang lambat laun mereka juga berpikir. Pasti ada Pasti perubahan. itu ya. Soalnya kemajuan zaman apa yang mereka lihat itu aja terus. Akhirnya mereka tersadarkan diri juga ya. Soalnya kan makin hari kan makin banyak LSM ini, organisasi komunitas ini ya. Yang betul-betul murni mencintai satwa-satwa liar ini kan. Ya, yang niatnya selain murni juga ada sih. Ya ada, pasti yang ada. komersil juga banyak bang. Orang ini buka donasi aja banyak loh niatnya. Kalau nggak nyalek ya ujung-ujungnya jadi persen. Aduh. Ya kan? Iya. Ya foto sana berikan bantuan untuk korban ini ya. Kadang kalau ada temannya, kamu jangan beri di sana loh. Ini udah saya bantu. Pasalahnya karena rame-rame bantu. Iya. Saya mau nyalek loh. Cuma nggak dibilang itu aja. Iya. Saya mau nikah loh sama orang itu. Oke. Kita ke Stephanie ini lagi. Harapannya apa sih Stephanie? Apa sih harapan pesan-pesan Stephanie yang ingin Stephanie sampaikan kepada masyarakat, kepada pemerintahan, kepada apapun itu? Kepada satwa liar nggak mungkin ya. Nanti kalau sudah ke lapangan kita bisa memberikan dengan bahasa isyarat ya. Silakan Stephanie, ini kamera. Oke, kalau harapan saya ini ya ini adalah kerja-kerja bersama. Yuk, mari kita bareng-bareng aja siapapun itu. Gak harus berbaju dinas, masyarakat lah biasa juga boleh. Yang penting kita memang punya visi yang sama. Bareng-bareng kita menyelesaikan, mulai mencicil masalah-masalah yang sudah dibikin oleh nenek moyang kita pada zaman dahulu kala. Kita cicil untuk memberikan hal yang positif untuk anak cucu kita ke depannya. Sudah memikirkan anak cucu ke depan ya. Ini penting ini. Iya, abang gue udah punya anak satu. Kebayangkan besok Saya dia nggak dua ketemu, ini. nggak ketemu harimau, nggak kelihatan yang asri, wah rugi banget. Nah itu ya, jangan sampai nanti anak kita melihatnya di museum ya. Cuma di foto-foto nanti kan. Mudah-mudahan nanti anaknya bekerja di Kementerian Hutan dan Lingkungan Hidup. Ya kan kita sudah memberikan loh. Kita minta loh apa yang mereka berikan ke kita. Saya dari berpuluh-puluh tahun loh. Sekarang anak saya minta pakailah orang dalam. Ujung-ujungnya orang dalam. Kita ke masih ada nggak? Udah, Bang. Udah itu aja dulu Itu ya. aja, Simpan dulu yang lainnya. Nah. Nanti muntahan nanti jam 8 Jam ya. Muntah 8 malam nanti. habis-habisan di sana ya. Ozi, silakan Ozi. Pesan-pesan atau harapan baik kepada Closing pemerintah. statement ya. Hah? Closing Closing statement. statement. Ya apalah istilahnya itu di sini ya kayak gitu aja. Silakan, Ozi. Iya, kurang lebih sama kayak Kak Stephanie sih. Jadi terbentuknya kesadaran kita terhadap lingkungan dan ekosistemnya, kemudian terjalinnya kerjasama antar banyak pihak. Karena terutama di Sumatera Barat, kami dari Yayasan Garis Foundation sangat membutuhkan nih para mahasiswa-mahasiswa yang ingin melakukan riset seperti itu. Kemudian juga peran stakeholder. Jadi harapannya kita bisa kolaborasi bersama-sama mewujudkan pelestarian alam ini dan ekosistemnya, terutama di Sumatera Barat sih. Sumatera Barat dulu lah ya. Iya. Jangan jauh-jauh dulu lah ya. Ya karena hutan kita memang sampai saat ini masih bagus ya Kak Stephanie ya, masih bagus. Walaupun memang masih ada sih pembuka lahan ini segala macam Iya. yang tidak tepat sasaran ya. Iya. Buka jalan segala macam ya. Khusus ada nggak untuk
stakeholder misalnya KPA, KPAI, apa ya, Kok Kementerian, KPAI? bukan KPAI ya, KPA ya, kelompok Nggak ada sih, kerjasama. mungkin Kementerian lebih, Lingkungan Hidup lebih ke segala- seluruh masyarakat dan Kok nggak ada, nggak berani ya? Nggak, kan udah tadi udah cukup. Oh, udah cukup ya. Bahwasanya perubahan iklim itu nyata adanya. Contoh gampangnya musim hujan sekarang kok makin lama. Itu terus permukaan air laut naik, Kalimantan Sampai banjir. sejauh itu ya? Jawa kemarin banjir, itu bukti nyatanya, Bang. Oke. Bukti nyata kalau es mencair tuh kalau secara awam kan enggak lah. Itu bukan karena alam, itu karena Tuhan. Iya. Ya. Aduh, ya begitulah. Jadi nyata adanya, seperti itu nyata adanya. Jadi kita kapan lagi kita mau sadar seperti itu. Oke, siap. Masih ada? Cukup. Cukup. Ya, oke, kita doakan nanti acaranya lancar ya. Amin. Harapan ini seperti sebentar lagi ya. Iya. Dan apapun nanti keinginan Uzi dan Sefni untuk satwa liar ini betul-betul murni agar betul-betul lestari ya untuk masa depan mereka dan masa depan anak cucu kita kelak ya. Jangan kita memikirkan yang di luar itu saja ya. Ini susah saya omongin. Sabar. Oke, makasih Uzi ya sudah hadir di sini ya. Sama-sama. Mohon maaf kalau ada Sama-sama, salah-salah kata, begitu Iya. juga Sefni. Terima kasih sudah hadir di sini. Nanti lain waktu dan kesempatan bolehlah kita undang lagi ya. Ya, ditunggu Boleh. undangannya Bang. Ditunggu ya. Kalau Kita bisa ada stakeholdernya ya. itu yang permintaan Ozi. Ozi sudah duluan ya. Oke, kita minta nanti ya. Insya Allah lah pasti bapak-bapak ibu Iya. stakeholder yang betul-betul peduli ini akan hadir di sini ya. Kita saling bermuntah ria nanti ya. Jangan ada yang baper ya. Isi. Cukup sekian lah ya. Ya. Oke, pemirsa Otaki, cukup sekian Otaki kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, baik yang saya sengaja maupun yang sangat saya sengaja ya, karena memang itu tujuan saya duduk di sini ya. Dari bincang-bincang kita bersama narasumber 2 orang, Ozi dan Sefni, ada 3043 kesimpulan yang dapat saya petik ya. Tapi hanya satu yang ingin saya ungkapkan mengutip kata-kata dari mereka, yaitu tujuannya jelas, kita lestarikan untuk anak cucu kita kelak ya. Hanya seperti itu sebenarnya ya. Dan tambahnya satu lagi ini ya, apapun itu jenisnya primata ataupun satwa liar, mereka hidup berdampingan dengan kita ya. Ya. Jangan mereka nanti mengganggu malah yang disalahkan kemana-mana ya. Oke, cukup sekian karena kita masih dalam suasana pandemi. Tetap pakai masker ya, jaga jarak, jaga hati, jaga perasaan dan jaga hubungan baik dengan para aktivis lingkungan hidup, komunitas LSM yang mereka sangat peduli dengan satwa liar ya. Jaga hubungan baik dengan mereka agar kalian tahu apa sih tugas mereka, kerjaan mereka, tidak ongkang-ongkang di rumah saja ya, tidak makan gaji buta karena memang mereka tidak digaji. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.